Pertama tentang fenomena ya. Fenomena ini kita mau nggak mau harus berbicara tentang alternatif medicine ya, atau complementary medicine. Mau nggak mau ke arah sana dulu kita bicaranya. Sebenarnya kan terapi alternatif ini sudah ada sejak dulu, sudah mentradisi ya. Dulu kita beranggapan hanya dari belahan dunia timur, ternyata juga di belahan dunia barat juga banyak loh ya. Nah, fenomena ini adalah fenomena di mana ada beberapa hal yang saling kait-mengkait ya. Pertama adalah masih banyak penyakit dengan kemajuan ilmu kedokteran sekarang itu yang belum bisa kita tangani. Masih ada, jadi banyak. Itu dari sisi ilmunya ya. Yang kedua dari sisi tradisi, tahu bahwa banyak di negara berbagai macam suku bangsa juga punya tradisi untuk penyembuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga ini juga yang menjadi pendorong utama saya pikir ya, fenomena dari pasien sendiri, dari para penderita sendiri. Kita tahu bahwa kita dalam dunia kedokteran menyebutnya orang-orang yang vulnerable, artinya orang-orang dengan handicap atau penyakit tertentu. Ya, yang dia itu merasa bahwa dengan pengobatan yang modern ini sudah mentok. Sambil contoh lah, gampangnya itu misalnya pasien dengan gagal ginjal ya, yang hemodialisa terus gitu ya, atau pasien-pasien cancer, banyak juga cancer walaupun sekarang ada yang sudah bisa disembuhkan. Kemudian penyakit stroke ya, post stroke itu orang habis stroke kan kayaknya lumpuh dan tidak bisa kembali lagi. Di bidang saya itu adalah pasien dengan patah tulang belakang yang menimbulkan kelumpuhan permanen. Nah, tidak kita bisa cegah bahwa mereka itu akan mencari semua daya upaya untuk mendapatkan perawatan yang bagus lah supaya bisa pulih kembali. Nah, ini adalah orang-orang yang vulnerable, yang rentan. Jadi mereka itu karena sangat ingin sembuh, jadi gampang mencari sesuatu yang sifatnya itu apa sajalah, alternatif apa saja ya. Di sisi lain juga ini juga aja nih ya. Coba tanya kalau ke saya lagi praktek, dok, saya ingin kurus, obatnya apa? Lah, itu kan cara cepat itu, nggak ada obat pengen kurus dikasih obat. Ya ada beberapa metode. Nah juga banyak masyarakat yang segala sesuatu pengen instan. Ya jadi multifaktorial lah ya. Di sisi lain juga jumlah tenaga kesehatan juga terbatas, belum bisa, rasionya belum terpenuhi ya. Juga ternyata kalau masalah kos saya udah nggak membahas masalah kos karena papanya sekarang sudah ada BPJS ya. BPJS ini malah menjangkau sampai jauh sampai masyarakat tepi ya yang mengerti. Jadi itu fenomenanya. Ya, kalau saya mengomentari, saya nggak mau orang per orang ya, fenomena yang tadi saya katakan tentang pengobatan alternatif ini. Sebenarnya tuh kalau dibilang salah ya salah, dibilang benar ya juga benar. Jadi begini, kita tahu bahwa kalau kita manusia normal, kalau berobat kan ingin sembuh ya, benar ya, pasti ingin sembuh. Nah masalahnya jadi masalah pada pengobatan alternatif ini, pertama metodenya itu tidak jelas. Kita nggak tahu bagaimana mekanismenya. Itu yang pertama. Yang kedua, belum ada sesuatu yang mengatakan tentang efektivitasnya dengan jelas. Kalau dari 1.000 orang, misalnya yang sembuh 1, 2, 3, 4, 5, itu kita ngomongnya kebetulan saja. Ya, mestinya ada angka-angkanya, sehingga kita bisa tahu berapa efektivitasnya. Yang berikutnya lagi adalah efek samping yang membahayakan pasien. Makanya kita itu kalau menemukan penemuan baru dalam hal pengobatan, nomor 1 itu kalau dalam research itu adalah keamanan pasien, bunuh HAM, itu nomor 1 itu. Masalah obatnya efektif nggak efektif masalah lain. Ini nomor 1 adalah jangan menambah penderitaan pasien. Baru kita cerita tentang efikasinya, efektivitasnya. Nah sekarang saya cerita, apakah alternatif ini jelek? Beberapa berkembang menjadi bagus. Contohnya akupuntur. Dulu kan tuh alternatif medicine itu.
sekarang sudah ada dokter yang spesialisnya akupuntur sudah ada. Karena apa? Istilahnya itu saintifikasi, diilmiahkan, dilihat bukti-bukti akuratnya, ternyata bermanfaat. Beberapa obat jamu-jamu kita itu oleh Kemenkes ada banyak riset tuh. Untuk jamu-jamu ternyata beberapa terbukti bagus. Tentu saja, ini penting ini ya, juga untuk masyarakat. Tidak ada terapi yang untuk segalanya itu nggak ada. Misalnya untuk obat stroke, obat diabetes, obat darah tinggi, apalagi obat osteoporosis, obat kanker nggak ada. Yang ada itu adalah spesifik pada beberapa penyakit, gitu, pada sekelompok penyakit. Jadi kalau sudah mengklaim semua penyakit, nah kita harus bertanyakan ini benar apa enggak. Biasanya banyak tidak benarnya, kira-kira begitu. Jadi memang secara ilmiah apa yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak ini harus dicermati lebih lanjut ya Prof ya? Ya dicari fakta-faktanya, buktinya. Kalau perlu, kalau bersedia beliaunya misalnya begini, sebelum diobatin oleh tenaga yang sifatnya netral gitu, dicek dulu, kemudian diobatin, terus dievaluasi setelahnya. Itu yang benar seperti itu. Jadi semua istilah kita itu informasi terbuka beneran ya, bisa diketahui oleh masyarakat. Karena kita tahu bahwa fenomena ini kan terjadi tidak hanya sekarang, berkali-kali kan. Selalu pada awalnya booming, terus hilang-hilang sendiri akhirnya. Iya, kecuali yang tekun terus, mungkin dia tekun yakin bahwa ilmu saya ini benar, terus menanjak ke riset di jamu-jamu itu kan akhirnya sekarang beberapa kan oleh Kemenkes diakomodasi dan oleh BPOM juga diakomodasi. Dukun patah tulang itu kan menerima pasien yang benar-benar patah tulang atau nyeri pada anggota gerak ya. Nyeri itu kan bisa macam-macam penyebabnya ya. Kita fokus pada patah tulang dulu ya, tidak yang lain-lain ya, kayak kelainan sendi. Nah, tulang itu adalah barang yang istimewa. Beberapa kali saya katakan, kenapa istimewa? Dia itu kalau dalam kondisi normal, kalau patah ya kita bagi dua saja. Dari sisi berat ringannya, ada patah yang cuma retak saja. Ada yang patah sampai bergeser. Bergeser itu bisa muntir, bisa memendek, bisa bengkok ya. Itu dari sisinya. Di sisi lain ada yang patahnya terbuka, artinya ada lukanya. Nah ini berbahaya nih, bisa infeksi nantinya. Dan yang tertutup yang nggak ada lukanya. Nah tadi saya katakan tulang itu barang sangat istimewa. Jadi kalau dia patah dalam kondisi normal, posisinya bengkok, ya dia sembuh. Tapi sembuhnya bengkok. Keputar, muntir, ya sembuh. Tapi dalam posisi keputar gitu. Yang paling sering adalah yang pada kaki paha, tulang paha biasanya paling sering itu, patahnya itu memendek, overlapping seperti gini loh. Ya. Nah, overlapping ini sembuhnya begini, akhirnya memendek. Jadi sebenarnya tulang itu barang istimewa. Kalau dia misalnya tidak bergeser, retak saja, tidak usah dibawa kemana-mana pun sembuh. Di rumah saja sembuh, karena yang menyembuhkan bukan kita, bukan dokter juga. Yang menyembuhkan ya yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini hanya memfasilitasi saja. Jadi itu fenomenanya kalau patah tulang. Jadi patah tulang itu adalah barang yang sering kita dapatkan adalah sembuh patah tulangnya, sembuh. Apakah kembali fungsinya? Tidak kembali fungsinya. Nah itu yang kita khawatir itu. Jadi pasien dirugikan karena tidak kembali fungsinya. Kenapa tidak kembali? Menjadi memendek, ya, menjadi bengkok, menjadi memutar gitu, dan fungsi-fungsi ototnya juga jadi berkurang. Itu saya melihat sekilas ya. Ini mohon maaf ini nanti dikira saya tuh menjelek-jelekan alternatif medicine. Saya bilang tidak. Yang paling penting buktinya harus ada, ya. Nah, itu yang di video itu yang dibengkokkan itu pada tulang lengan atas ya, benar ya, nggak salah, lengan atas itu kita menyebutnya adalah sedu, timbulnya seperti sendi palsu pada tulang lengan atas. Kenapa itu terjadi? Nah, mohon maaf juga sekali lagi, ini biasanya akibat penataan pengobatan oleh dukun patah tulang, di mana tulangnya tidak sembuh.
Tulang itu kalau tidak sembuh, lengan atas yang paling sering, dia akan membentuk sendi palsu di situ. Nah, karena sendi palsu di situ, ditekuk-tekuk ya nggak sakit. Mau ditekuk kemana-mana ya nggak sakit. Iya. Kemarin kita lihat ditarik lurus ya, jadi lurus kembali ya lurus lah, ditarik lurus. Coba dilepas lagi, ya bengkok lagi itu. Karena itu butuh disangga beneran. Disangga kalau sudah terlanjur seperti itu ya mau nggak mau kita operasi. Terus dicangkokkan tulang ke situ supaya bisa sembuh. Tapi itu benar, itu fenomena itu ada dan itu bukan hal yang aneh untuk kita, untuk para dokter ortopedi. Itu sehari-hari kita dapatkan itu yang kita menyebutnya dalam bahasa kita ya pseudoarthrosis atau dalam bahasa awamnya sendi palsu. Karena tulang yang patah tidak nyambung, jadi goyang kayak sendi itu. Ya, kira-kira begitu ya jawabannya. Ya, asal awam ini kan, ini susah ya, tapi paling baik adalah banyak membaca berdasarkan informasi yang jelas, karena sekarang itu informasi medsos itu luar biasa, itu melebihi informasi literasi yang baik. Jadi luar biasa, banyak sekali hoax di situ ya. Jadi harus hati-hati ya, pelajarin efektivitasnya, jangan istilahnya apa ya, ikut-ikutan dulu, jangan ikut-ikutan, pahami dulu ya. Terus jangan melakukan tindakan atau menerima tindakan yang membahayakan. Kadang-kadang ada yang membahayakan loh, bunuh HAM gitu ya. Kalau saya ulang kembali, di bidang kedokteran itu pada hal yang baru, dalam penelitian kita itu nomor 1 itu yang dinilai apakah aman atau tidak aman dulu, baru yang lain-lain ya. Jadi saran ke masyarakat adalah mohon dicermati dengan baik, diamati, jangan ikut-ikutan ya. Kalau memang senang membaca, ya banyak membaca ya. Dan kadang-kala kita harus menerima apa yang kita punya gitu loh ya. Kalau motor ingin sembuh, ya monggo enggak apa-apa, tapi dengan cara yang terstruktur, terstandar lah kira-kira begitu. Karena kasihan kalau enggak nanti udah jangan dikira itu tidak mahal loh. Karena saya ketemunya beberapa yang lain itu lebih mahal daripada kita. Belum lagi dipikirkan bahwa datang dari tempat jauh ya, dari tempat-tempat yang jauh, datang tidak sendiri dengan keluarganya, kan jadi mahal kan biayanya. Ya, jadi nomor 1 itu masyarakat mohon tidak ikut-ikutan, perhatikan dengan bagus efektivitasnya. Nah ini yang susah ini, karena kita nggak tahu buktinya apa. Jadi kalau saya bisa ditanya, apakah itu bagus atau nggak bagus, susah jawabnya. Karena nggak ada bukti gitu. Seperti misalnya saya ngomong herbal terapi, beberapa kok. Saya juga membimbing S3 saya, murid S3 itu ada yang herbal terapi kok dibuktikan. Yang gitu-gitu, misalnya tentang zikir juga ada pembuktiannya, herbal terapi ada pembuktiannya, apalagi ada gitu. Tapi sekali lagi, bukan untuk segala macam penyakit. Kalau klaimnya segala macam penyakit, wah itu udah nggak benar, itu nggak ada obat dewa. Ya, kira-kira begitulah ya. Jadi kalau dibilang salah ya nggak salah, cuma mari kita buktikan sama-sama gitu, supaya nanti kalau memang itu bagus, itu kan menjadi khasanahnya ilmunya bangsa kita kan, kalau bisa diilmiahkan gitu loh. Ya seperti akupuntur dari Cina, sekarang ada kedokteran ahli spesialis akupuntur. Ya itu ya. Kalau pemerintah baiknya seperti apa nih mengakomodir atau mengatasi yang seperti ini? Kan tidak menutup kemungkinan tahun berikutnya kapan-kapan akan muncul lagi fenomena seperti ini ya, Prof? Ya, nomor 1 kan pemerintah itu punya puskesmas sampai pelosok-pelosok ya. Ya edukasi KII kepada masyarakat, cara hidup yang benar, cara pengobatan yang benar, preventif lah ya. Preventif itu bagus, preventif, promotif ya. Kemudian saya juga dengar kemarin itu ada regulasi-regulasi juga yang dibuat oleh pemerintah, yang mana yang berizin, mana yang tidak berizin, dan juga mungkin support dana untuk istilahnya itu untuk saintifikasi, untuk mengilmiahkan beberapa. Itu saya lihat dari Kemenkes ada program itu jamu diteliti segala macam, itu beberapa ya bagus kok ya.
Jadi itu tugas pemerintah, itu KIE ya. Dari kita juga, dari bidang kedokteran, dari ID ya juga harus melakukan itu edukasi. Cuma kan kita bukan regulator ya. Jadi karena bukan regulator ya kita sekedar hanya edukasi saja. Ya. Ini kalau masyarakat kita tuh banyak berbagai macam lapisan masyarakat ya. Ada yang educated, ada yang kurang. Yang educated mestinya yang banyak baca ya banyaklah membaca dengan baik, mencari informasi yang benar ya. Jangan hanya dari medsos saja. Untuk masyarakat pedesaan itu ya mungkin informasi yang mungkin cukup akurat atau apa ya dari program-program pemerintah, dari Puskesmas. Itu kan jelas itu banyak program. Saya juga pernah di Puskesmas kok zaman dulu tahun 1993 ya. Tugas saya paling banyak itu adalah promotif dan preventif untuk pencegahan. Ya, lebih baik mencegah soalnya udah pengobatan pasti mahal sekali ya. Fenomenanya menarik juga itu karena BPJS itu programnya, mohon maaf ini lebih ke arah kuratif bukan preventif. Preventif promotif itu kan di Puskesmas itu mestinya tugasnya besar dan itu sudah dijalankan sebenarnya ya, tinggal lagi penguatannya begitu. Tapi kalau dibilang alasannya ke alternatif karena mahal pengobatan yang kedokteran itu ya enggak juga sih, karena pemerintah sudah punya jalan keluarnya dengan BPJS. Ya, nah sekarang mungkin tadi saya katakan beberapa mungkin dengan penyakit kronis, penyakit berat, dengan kecacatan yang dunia kedokteran juga belum nemu bagaimana cara mengatasinya, dan kita tuh kalau belum nemu tuh bukan diam aja loh. Saya juga kayak saya beberapa teman-teman tuh ya riset penelitian bagaimana cara mengatasinya itu loh. Tapi sekali lagi semua berbasis bukti, bukan berbasis katanya atau fenomena-fenomena yang sekarang ini. Ya, kira-kira begitu.